jangan beratkan harus dekat. Jangan beratkan harus dekat. Tapi untuk menyelamatkan orang daripada azab yang kekal di neraka yang kekal, cukup al-iqraru bil lisan dengan syahadat. Itu makanya di dalam rukun Islam disebutkan syahadat itu di tingkatan yang pertama. Apa syahadat itu? Ucapan zahir. Ini ucapan zahir. Ucapan zahir sah sudah Islamnya. Dan nggak usah ditanya-tanya. Wah, ini nggak ikhlas. Nggak perlu. Karena ini masalahnya masalah keyakinan. Biarlah Allah yang menilainya. Apa dalilnya, Ustaz? Suatu saat peperangan banyak yang meninggal dari orang-orang munafik di situ. Ya Rasulullah, ngapain dia munafik? Kamu nak tahu? Di akhir hayatnya ditentang sama Rasulullah. Walaupun secara zahir kita melihat kemunafikan, tapi secara batin nggak bisa kita campurin. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut dengan syahadat dan keimanan itu serendah-rendahnya ucapkan syahadat. Apalagi dalilnya? Disebutkan dalam hadis sahih, di hari kiamat nanti, setelah semua mendapatkan siksaan yang masuk neraka-neraka itu semua, yang memiliki nilai la ilaha illallah, Allah bilang kepada malaikat, cari semua di antara hamba-hambaku yang memiliki keyakinan kepada aku sebagai Tuhannya, walaupun sebesar biji zarrah. Hanya ngakui sebagai Tuhan, belum ridha, masih ngakui. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, jangan cari syarat-syarat yang susah. Sunat dululah, ini dululah, minggu depan dululah. Selamatkan dulu kaulnya. Setelah dia masuk Islam, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak baca Al-Quran, jangan hukumi batinnya. Karena batin milik Allah. Zahir mungkin dicap munafik, zahir mungkin dihukumin tidak disolatkan, sebagaimana Rasulullah tidak menyolatkan orang-orang munafik dalam pandangannya. Tapi tidak melarang yang lain menyolatkannya. Nah, serendah-rendahnya. Maka syahadat itu yang kedua, al-tasdiq bil qalb. Meyakininya, membenarkannya di dalam hati. Inilah dibutuhkan kajian ilmu. Baru tanamkan. Kalau ingin dekat kenal sama Allah, maka kenallah Allah. Man arafa rabbah, arafa nafsah, man arafa nafsah, arafa rabbah. Untuk masuk tingkatan ridha kepada Allah, maka dia harus kenal Tuhannya. Dan kita bahas sebagian. Apa itu Tuhan? Juga kita sudah bahas. Kalau dalam bahasa Arabnya, segala sesuatu yang cukup bagi dirinya dan dia tidak bergantung kepada yang lain. Sedangkan yang lain itu fakir di hadapannya dan bergantung kepadanya. Itulah Tuhan. Nah, kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan. Ya. Sudahkah engkau membenarkan syahadat itu? Maka syahadat dibutuhkan pembuktian. Pembuktian apa? Kalau pembuktian fisik
tak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Tuhan itu ada. Bahkan orang yang mengaku tidak ada Tuhan pun tak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Bagaimana kita buktikan? Mana dia? Maka dibutuhkan yang namanya pembuktian ilmiah dan akliyah. Ilmiah bergantung kepada akliyah, diterima akal atau tidak. Maka untuk mengenal Tuhan dibutuhkan yang namanya ilmu akli. Hukum ilmu akli dalilnya itu antara wajib, mustahil, harus. Sehingga kalau kita sudah tahu apa yang menjadi wajib bagi Tuhan, tambahlah yakin kita. Udah kita ketahui yang tidak mungkin bagi Tuhan, bertambahlah yakin kita terhadap Allah sebagai Tuhan. Dan kita sudah ketahui bahwa Tuhan tidak bisa dipaksa kehendaknya. Kenapa dia ciptakan ada mukmin, kenapa dia ciptakan ada kafir? Tidak ada yang bisa memaksa. Karena jais bagi dirinya. Kenapa? Dia Tuhan. Kata ulama, jangan pernah bertanya apa yang dibuat Tuhan. Tapi bertanyalah apa yang engkau buat, karena engkau akan ditanya. Ada lagi satu istilah, apa saja yang kau pikirkan tentang Tuhan dalam pikiranmu, jawabannya adalah kebalikan daripada apa yang kau pikirkan. Kalau kita memikirkan zat Tuhan dalam bayangan kita is nonsense, maka nggak bisa dibuktikan dengan bentuk nyata. Maka harus dibuktikan dengan bentuk akal, sehingga kita bisa meyakini la ilaha illallah. Karena ada dua di situ. Ada nafyun, ada isbat. Ada penolakan, ada penetapan. Yang mana yang ditolak, yang mana yang ditetapkan. Nah, maka disitulah diantarkan kita untuk mengenal hukum akli, disebutlah pembelajaran sifat 20. Sinilah mazhab ahli sunnah al-jamaah. Sifat 20 mengantarkan kita kepada hukum akal. Siapapun pasti akan bisa menerima. Tapi kalau hukum nakli tentang adanya Tuhan, cukup Al-Quran dan hadis. Tapi orang kafir nggak bisa, mereka juga punya kitab. Nah, disitulah. Nah, hukum akli, wajib, mustahil, harus, yang harus kita pahami itu ada 40 sifat zat, 40 sifat Tuhan. Yang 40 sifat itu wajib, mustahil, jaiz, terbagilah dengan 4 bagian. Ada yang bersifat nafsiyah. Apa yang nafsiyah itu? Zatnya. Apa yang harus kita yakini? Ada. Permasalahannya memaknai ada itu, ini yang harus dipahami, dihantarkan dengan akal. Kalau zat itu ada, seperti apa adanya? Orang kafir ngaku ada Tuhan, Nasrani ngaku ada Tuhan, Yahudi ngaku ada Tuhan, Buddha ngaku ada Tuhan, Hindu ngaku ada Tuhan. Pengakuan-pengakuan yang mereka maknakan Tuhan itu harus diantarkan kepada pembuktian akal. Maka zatnya itu harus dibuktikan adanya seperti apa sifatnya, bukan bentuknya. Ya kan ya? Kalau mereka ada bentuknya sudah jelas, nanti bertentangan dengan akal. Maka sifat wujud nafsiyah ini harus disandarkan lagi dengan sifat salbiyah,
sifat-sifat yang berhubungan dengan zat, yang wajib ada bagi dia dan yang mustahil ada bagi Tuhan. Apa itu wajib? Yang tidak bisa akal untuk menolak keberadaannya. Mustahil, yang tidak mungkin akal menerima keberadaan itu. Jaiz, boleh ada, boleh tidak dalam perbuatannya. Maka ada yang dimaksud, ada zatnya, ada sifatnya, ada af'alnya, ada asma'nya. Ada berapa, Pak? Ada zatnya, ada sifatnya, ada namanya, ada af'al, asma, af'al, ya af'alnya. Maka keberadaan ini semua harus punya yang mensifati zat ini. Pertama, Tuhan yang ada itu harus qidam. Apa yang dimaksud qidam? Bahwa zat Tuhan itu